ini dan pada akhirnya Eril akan dimakamkan, tentunya pada akhirnya membuat masyarakat seperti mendapatkan closing ya, ada penutupnya bahwa pada akhirnya memang bisa berbuah di mana keluarganya bisa tetap memakamkan Eril ya. Dan apa juga pengaruh misalnya cerita Eril ini kehilangan orang terdekat, anak, orang tua, kerabat, sahabat, Betul. banyak yang merasa kalau masyarakat sering bilangnya relate begitu, jadinya Betul. terikat, terhubung begitu Mbak Ajeng. Betul. Kalau kita bicara masalah kematian, biasanya kematian itu kan dialami oleh seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Ya. Tapi kita bisa lihat kondisinya kali ini berbalik, di mana sang orang tua harus memakamkan anaknya. Sehingga kondisi-kondisi ini tentunya bisa jadi tidak hanya dialami oleh keluarga Bapak Ridwan Kamil, tapi juga dialami oleh sebagian masyarakat juga. Sehingga pada akhirnya kondisi ini membuat empatinya makin besar terkait dengan misalnya ketika menghadapi kedukaan itu seperti apa, bagaimana emosi-emosi yang terjadi, dan pada akhirnya memang kalau kita bicara berkabung itu belum tentu bisa selesai dalam sekejap ya, Iya. rasa berkabung tersebut, dan bisa saja dari masyarakat dengan kondisi kejadian seperti ini mereka jadi makin terhubung karena pernah mengalami kondisi berkabung yang sama dengan keluarga Bapak Ridwan Kamil. Mbak Ajeng, bicara soal kedukaan yang saya pantau sejak musibah terjadi hingga sekarang, itu yang ramai juga di media sosial adalah apa yang boleh, apa yang baik dikatakan kepada keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Gitu. Kita memantau ya. Jadi apa do's and don'ts-nya. Mbak Ajeng bisa memberikan informasi kepada kami. Apa Baik. sebenarnya? Bagaimana orang terdekat, bagaimana masyarakat kepada siapapun merespons jikalau ada seseorang atau ada keluarga yang mengalami kedukaan. Ucapan apa yang baik dikatakan, ucapan apa yang baiknya tidak dikatakan? Saya rasa dari keluarga juga butuh waktu untuk bisa mencerna semua kejadian ini. Sehingga tidak perlu juga untuk terlalu menyatakan sesuatu hal yang pada akhirnya justru membuat keluarga makin berduka. Iya. Misalnya seperti mengatakan bahwa, aduh coba aja kalau misalnya waktu itu tidak pergi misalnya. Okay. Atau kenapa sih waktu itu mesti bermain ke tepi sungai. Ada hal-hal yang sebetulnya tentunya buat keluarga menjadi sesuatu hal yang sensitif ya. Yeah. Sebaiknya ungkapkan kedukaan kita, berikan penghormatan juga kepada keluarga bahwa mereka tentunya mengalami kesedihan yang sangat besar, dan tentunya bahkan sekedar pelukan saja sudah bisa membuat keluarga merasa terobati ya, dibandingkan kadang-kadang kita berkata sesuatu hal yang justru bisa melukai anggota keluarga yang sedang berduka ini. Oke, jadi untuk mengungkapkannya pun harus menggunakan empati begitu ya. Betul. Karena kita tahu ini kondisi berduka tidak mudah bagi siapapun. Jangan sampai yang disampaikan justru melukai pihak keluarga. Termasuk Betul. memberikan ruang, tadi seperti yang Mbak Ajeng sampaikan. Betul. Keluarga butuh ruang untuk mencerna apa yang terjadi. Keluarga butuh ruang untuk tadi menerima fase-fase kedukaan. Nah, memberikan ruang ini seperti apa batasannya? Karena kan banyak, kalau tadi kita bicara Eril, banyak warga ingin datang langsung, ingin menemui pihak keluarga. Keluarga pun menyambut ini dengan terbuka ya Mbak Ajeng. Nah, sebenarnya bagaimana? Apa yang bisa dilakukan jika pun misalnya memberikan ruang bagi keluarga menerima kedukaan ini? Memberi ruang bagi keluarga berarti memberikan mereka kesempatan untuk bisa mencerna emosi-emosi yang mereka jalani, sehingga menurut saya hargai kalau dari keluarga ada batasan-batasan tertentu. Misalnya dari keluarga meminta untuk masyarakat hanya mengunjungi makam di saat apa, ya sudah gitu, coba diikuti, sehingga itu merupakan bentuk apresiasi bahwa kita menghargai dan menghormati kondisi keluarga yang sedang sangat kehilangan, dan jangan sampai justru kita mengganggu
mereka untuk sesuatu hal yang dikarenakan kita sendiri rasanya ingin berempati, tapi jangan-jangan justru membuat kondisi keluarga menjadi kurang nyaman ya. Gitu. Jadi misalnya nih ada kondisi di mana akhirnya berlama-lama di lokasi, padahal keluarga juga butuh untuk bisa beristirahat sebentar. Karena tentunya keadaan yang kedukaan seperti ini akan membuat mereka sangat lelah. Pada akhirnya kelelahan-kelelahan tadi kan tentunya harus disikapi juga dengan baik, sehingga berikan mereka ruang untuk beristirahat sejenak, berikan mereka ruang untuk bisa punya bonding dengan keluarga intinya, dan tidak menjadi sibuk dikarenakan masyarakat memang sangat banyak ya yang ingin memberikan ucapan duka cita, tapi berikanlah kesempatan juga dan jangan merasa bahwa wah kok keluarga tidak menghargai, tapi menurut saya lebih kita perlu mengapresiasi bahwa mereka memang butuh ruang tersebut. Iya, betul. Tadi ruang privasi siapapun butuh untuk mencerna apa yang terjadi, apalagi ini menerima ketetapan Tuhan yang amat berat gitu ya Mbak Ajeng, yang harus dirasakan keluarga. Setelah pemakaman selesai nanti, bagaimana orang terdekat bisa mendampingi? Katakanlah begini, siapa saja yang harus ada terus mendampingi keluarga inti lah, karena yang paling merasakan kan tentu ayah, ibu, adik-adik Eril ya, Mbak Ajeng. Betul. Siapa saja yang harus terus mendampingi, betul-betul jangan sampai merasa sepi. Kadang kalau setelah pemakaman orang-orang sudah kembali ke kehidupan masing-masing, sepi itu mulai terasa ya Mbak Ajeng. Betul, itu justru masa-masa paling menyiksa sebetulnya ya, karena tidak ada aktivitas tertentu dan pada akhirnya membuat kehilangan keluarga makin terasa. Jadi tentunya orang-orang yang memang secara emosional dekat dengan keluarga bisa mendampingi, bahkan kadang tidak perlu berkata-kata, tapi ditemani saja keluarga tersebut sehingga pada akhirnya mereka mulai bisa beraktivitas kembali kepada rutinitasnya seperti biasa. Dan tentunya untuk keluarga besar Bapak Ridwan Kamil, saya yakin akan melakukan hal tersebut ya. Tapi bisa jadi para sahabat, para orang-orang yang sebelumnya juga dekat dengan keluarga beliau juga bisa mengambil peran di mana kehadiran mereka tentunya akan bermakna bagi keluarga Bapak Ridwan Kamil. Tentunya perlu juga untuk disikapi ketika rasa kesedihan tersebut ternyata tidak bisa teratasi dengan baik. Saya rasa bisa juga untuk meminta bantuan kepada profesional sehingga pada akhirnya mereka bisa terbantu untuk bisa mengekspresikan kesedihannya, bagaimana caranya supaya lambat laun bisa kembali kepada kondisi yang lebih netral ya. Karena kadangkala kedukaan itu kan tidak terasa ya, tapi